Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kali ini kita akan react lagi ya debat antara Babe Haikal dan juga Bung Ferry Amsari. Nah, di sini mengenai tentang film Dirty Fort. Nah, di sini Babe Haikal mengatakan bahwasanya dengan adanya film Dirty Fort itu justru menaikkan pemilih untuk Pak Prabowo, di mana sih yang sebelumnya 52% menjadi 58%, naik 6% ya. Nah, akhirnya dari kata-kata Babe Haikal ini dipertanyakan oleh Bung Ferry Amsari. Dari mana Babe Haikal mendapatkan data tersebut? Tapi lucunya di sini menurut gue pribadi Babe Haikal mendapatkan data tersebut bukan dari penelitian, justru malah dari media sosial. Nah, tentu hal ini pun dibantah oleh Bung Ferry Amsari ya. Dari perdebatan ini gue melihat ya, memang di sini Babe Haikal itu pokoknya yang penting Pak Prabowo menang. Intinya seperti itulah. Beliau benar-benar ingin mendukung penuh kepada Pak Prabowo. Lalu bagaimana serunya perdebatan ini? Coba kita lihat dulu. Ya bentar teman-teman semua, gue tanggapin sedikit ya. Memang kalau sudah jatuh cinta dan cinta buta itu mau data seabrek bagaimanapun juga ya tetap aja tidak dianggap. Dan Babe Haikal di sini justru mengatakan dengan adanya Dirty Fort itu menambahkan persentase untuk Pak Prabowo sendiri 6% ya kata beliau tadi ya. Dan di sini juga Bung Ferry Amsari menjelaskan, ya benar, itu berarti benar apa yang dikatakan oleh film Dirty Fort itu benar apa adanya sesuai dengan yang dikatakan oleh Babe Haikal, bahwasanya kan di sini film Dirty Fort mengatakan ada kemungkinan kecurangan yang menyebabkan satu putaran. Berarti kalau 53% ditambah 6%, 59%, 58% sampai 59%, itu kan berarti satu putaran tuh ya Pak Prabowo. Berarti kan benar yang dikatakan oleh film Dirty Fort tersebut. Tapi di sini sepertinya Babe Haikal nggak maksud ya. Aduh. Lalu kalau menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua? Boleh komentar di bawah ini ya. Oke teman semua, ini gue ada sedikit ya catatan dari para netizen di media sosial. Karena Babe Haikal tadi mengatakan penelitian media sosial. Beliau melihat dari media sosial, komentar-komentar media sosial kan. Ini ada nih gue sedikit, coba kita lihat dulu videonya. Nah di sini gue bacain ya. Ingin belajar culas, belajarlah ke Jokowi. Ingin belajar pelin-pelan, belajarlah ke Prabowo. Ingin belajar jadi anak manja, belajarlah ke Gibran dan AHY. Ini tulisan netizen ya. Kita lanjut lagi. Pengen belajar melanggar etik berkali-kali dan tak dipecat, belajarlah ke Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu. Lihat. Ingin menjadi sosok ayah yang memanjakan dan mengabulkan segala permintaan anaknya, belajarlah dari Jokowi dan SBY. Ya teman-teman semua, dari komentar para netizen ini, ketikan dari para netizen ini, kalau kita melihatnya dari media sosial saja tolak ukurnya, berarti gimana dengan tulisan-tulisan ini ya kan? Yang dimana tulisan-tulisan ini menggambarkan bahwasanya mereka itu melihat adanya kecurangan, melihat adanya ketidakkonsistenan dan lain-lain sebagainya. Ini kan tentu membuat masyarakat juga jadi bingung ya akhirnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya di mana para netizen pun ikut berkomentar tentang keributan dan perdebatan selama ini. Kita lihat videonya. Ini ada sebuah postingan, captionnya gini. Buat kalian yang suka ngomongin saya di belakang, saya enggak pernah ngomongin di belakang. Saya ngomong tentang Gibran di depan. Ini adalah produk cacat moral dari MK. Nggak punya prestasi, cuma faktor keberuntungan aja dia jadi anak presiden sehingga dijadikan cawapres. Selain itu enggak ada. Lah ini ketambahan adiknya ngomong. Ini. Sama nih adiknya. Enggak punya prestasi apa-apa. Kalau enggak jadi anak presiden, dia juga enggak akan jadi ketua umum PSI. Saya enggak pernah ngomongin di belakang. Soal bahan yang akan kalian tambahkan kalau soal ngomongin, enggak perlu. Cuma 4 itu aja sudah kalian tidak bisa jawab kok. Dan itu akan menyemat di diri kalian selama-lamanya. Misal nih, produk cacat moral MK, si Gibran. Itu akan melekat selama-lamanya. Enggak usah dicarikan lagi bahannya untuk mengolok-olok kalian.
Ini nih, pendukung belimbing sayur komen. Akses apa? Jalan tol. Jalan tol bayar, mahal. PDAM, listrik, ya bayar. Kuota, pulsa, ya beli sendiri, say. Nggak ada yang gratis. semua akses itu ya memang dari zaman pemerintahan dulu ya memang sudah ada gitu loh. Terus yang membedakannya apa dengan pemerintahan sekarang ya? Kelebihannya apa? Hah? Ya sama aja. Ya semuanya juga bayar lah, nggak ada yang gratis gitu. BPJS juga kan bayar, nunggak juga kan nanti didenda. Lagian yang dipermasalahkan ini ya itu loh, si belimbing sayurnya itu loh, proses pematangan belimbing sayurnya itu loh, yang dikarbit, yang seharusnya belum layak konsumsi, ini sudah dikonsumsi gitu kan. Ngerti nggak sih? Peka nggak sih? Itu loh yang cacat hukumnya itu loh. Paham nggak sih? Aduh, gak ngerti ya. Apa karena memang udah ketutup sama bansos kali ya, jadi buta matanya gitu ya. Jujur aja saya juga dulu dapat bansos loh, dapat gitu. Tapi ya tidak serta merta begitu aja kita menutup mata atas kebijakan-kebijakan yang tidak yang bertentangan dengan rakyat gitu ya, bertentangan dengan konstitusi. Buka dong matanya dong, buka dong. Halo teman-teman, rame yang tag saya tentang pernyataan Anies maupun pernyataan paslon nomor 3 yang kira-kira ranah dan arahnya semua mengatakan bahwa paslon nomor 02 curang, 02 curang gitu ya. Yang saya mau sampaikan cuma satu, paslon 01, paslon 03, coba cek kepada partai-partai pengusungmu. Kalau hari ini kita mau bicara tentang kecurangan, kecurangan itu bukan narasi dari mulutmu. Anda ini di belakang Anda ini semua kan ada orang hukum, ya. Tapi pola-pola yang saya lihat, Anda ini hanya membuat kegaduhan di ruang publik. Undang-undang sudah memberikan ruang bagi pasangan-pasangan calon yang kira-kira tidak sepakat, tidak puas dengan hasil pemilihan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Maka daripada Anda koar-koar di media sosial dan membuat kegaduhan, saran saya sebagai salah satu ya tim tank Pak Prabowo di 2019, saya salah satu tim tank Pak Prabowo di 2019 yang mempersiapkan bukti-bukti untuk perang di Mahkamah Konstitusi. Saran saya Anda gunakan kesempatan hari ini, kumpulkan bukti-bukti karena itu tidak mudah. Ya, daripada Anda berkoar-koar di media sosial, kalau memang ada kecurangan, kumpulkan buktinya. Lalu kemudian gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita tarung di sana. Berisik. Bukan Pak Anies yang ribut, tapi pendukungnya. Urus aja urusanmu sendiri. Gak usah kau campuri urusan orang mau kemana. Di sini bukan orang bodoh, guru besar, ahli hukum, bahkan rakyat bersama dengan Pak Anies. Jadi jangan kau arahkan orang. Maksud kau mau kejebak kami di sana? Siapa MK itu? Karena dialah rusuh semuanya ini. Kami tahu jalannya mau kemana. Tunggu tanggal mainnya. Paham? Petaninya seuprit. Halo Kak, izin stage ya. Mas Raffi. Mas Husen. Kang JJ. Kenapa sih Kang? Nah, orang yang kayak Kang JJ nih, orang-orang yang selalu nyalain Abah di setiap permasalahan. Beras naik, Abah yang salah. Daging naik, Abah yang salah. Tempe naik, Abah yang salah. Jadi di pikiran orang-orang yang kayak Kang JJ, apapun permasalahannya, tetap Abah yang salah. Mungkin nanti kalau dia berantem sama ceweknya, ini kayaknya salah Pak Anies deh.
Ya teman-teman semua, video yang terakhir ya, ini 4 orang anak muda yang keren ya, yang bertemu ketika mendukung Pak Anies. Dan setiap mereka bertemu obrolannya mantap ya, keren pokoknya, salut sih. Jadi nggak sia-sia mereka dukung Pak Anies ya. Nah teman-teman semua, tadi ada yang mengatakan ya, kumpulkan data-data kecurangan dan bawa ke MK ya. Sudah dikumpulkan data-data semuanya, karena melihat dulu di tahun 2019 waktu Pak Prabowo datang ke MK, tapi semuanya ditolak karena kurangnya bukti-bukti kecurangan. Dan saat ini sudah diantisipasi oleh tim hukum Pak Anies Baswedan dan juga 03 ya. Nah, lagi-lagi teman-teman semua, harusnya ke hak angket saja biar lebih jelas ya kan. Dan hak angket juga ini harusnya digelar agar wibawa dari 02 nantinya benar-benar terjadi gitu ya. Benar-benar wah Pak Prabowo benar-benar mantap lah jika nanti terbukti ketika di hak angket Pak Prabowo tetap menjadi pemenangnya. Kan keren itu harusnya ya kan, dukung dong. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Priyoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.